Pendengar di ruang dengar Anda lewat dialog interaktif di pagi hari ini. Tupoksi karantina pertanian dan potensi ekspor di Kabupaten Jayawijaya. Banyak potensi pertanian di Kabupaten Jayawijaya yang bisa diekspor keluar Kabupaten Jayawijaya, bahkan keluar Papua. Semisalnya ada komoditi kopi, buah merah, lebah, madu, dan lain-lainnya. Nah, demikian halnya pada komunitas atau komoditas peternakan di Kabupaten Jayawijaya. Akan tetapi, masyarakat sering terhambat dengan regulasi yang mengatur tentang karantina pertanian yang berlaku. Mereka sering terkendala saat akan ekspor maupun mungkin impor komoditas hasil pertanian tersebut. Nah, lantas bagaimana sebenarnya peraturan karantina yang berlaku di Kabupaten Jayawijaya? Di pagi hari ini kita akan mengangkat lewat tupoksi karantina pertanian karantina pertanian dan potensi ekspor di Kabupaten Jayawijaya. Nah, ini mungkin sangat menarik ya Bapak, khususnya buat Bapak Dr. Hewan Muhlis Nasir MKes, karena ini adalah kali pertama mungkin Bapak dialog interaktif bersama dengan pendengar yang berada di Pegunungan Tengah Papua. Nah Bapak, mungkin boleh dijelaskan sedikit Bapak, seperti apa sebenarnya tupoksi atau fungsi dari Balai Karantina Pertanian ini Bapak? Oke, para pendengar berbahagia di manapun Anda berada, khususnya di Pegunungan Tengah Papua, yaitu di Wamena. Perlu kami sampaikan bahwa Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura adalah merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang ada di Provinsi Papua. Dan ini kami mempunyai ada 5 kabupaten layanan karantina, yaitu yang pertama adalah Kabupaten Jayapura, yang kedua Kota Jayapura, ketiga Kabupaten Sarmi, yang keempat adalah Kabupaten Kerom, dan yang terakhir adalah Kabupaten Jayawijaya. Nah, tempat pemasukan dan pengeluaran yang terdapat di kelima kabupaten tersebut adalah, yaitu yang pertama Bandar Udara Sentani, kemudian Pelabuhan Laut Jayapura, Kantor Pos Jayapura, Pos Lintas Batas Negara RI dengan Papua Nugini di Skou, dan yang terakhir adalah di Bandar Udara Wamena ini. Saya lanjutkan kembali bahwa sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, ya, bahwa tugas dan fungsi karantina adalah mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan atau mutu pangan, keamanan pakan atau mutu pakan, kemudian produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam atau tersebarnya dari suatu area ke area lain dan atau dikeluarkan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, ini yang diintegrasikan dengan tindakan karantina. Nah, dengan tugas dan fungsi tersebut, maka peranan Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura, khususnya juga wilayah kerja Bandar Udara Wamena, ini sangat penting dalam perlindungan sumber daya alam hayati, di mana sesuai dengan misi kami, yaitu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewani dan tumbuhan nasional maupun daerah. Itu mungkin terkait dengan bagaimana profil kami Balai Karantina Pertanian. Dan regulasi nanti kita akan secara detail akan kami sampaikan. Baik, Bapak, terus kemudian ini adalah mungkin bagi masyarakat awam di Kota Wamena sangat memerlukan
kegiatan-kegiatan ekspor mungkin dengan potensi-potensi pertanian, peternakan yang berada di sini. Nah, sejauh ini dari Balai Karantina yang berada di Jayawijaya, dari hasil pemantauan atau mungkin data yang dimiliki, pemahaman masyarakat tentang karantina ini sejauh ini seperti apa, Bapak? Nah, baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, bahwasanya untuk kami berada di Jayawijaya ini sebenarnya sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Ya. Namun baru tahun 2021 ini kita melakukan sertifikasi produk terhadap lalu lintas atau pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Termasuk juga bagaimana kita menggali potensi ekspor yang ada di Kabupaten Jayawijaya ini. Seperti halnya kopi yang terkenal, yaitu kopi Wamena, kopi Arabica, ya. Dan juga potensi ekspor lain seperti lebah madu, kemudian buah merah dan lain sebagainya. Ini yang kami akan gali bersama dengan stakeholder terkait di Kabupaten Jayawijaya. Kemudian pemahaman masyarakat, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah mulai tumbuh dan berkembang. Seiring berjalannya waktu, kita memberikan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada masyarakat, khususnya para pengguna jasa karantina. Kita sebut pengguna jasa karantina karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang karantina tumbuhan dan PP 82 Tahun 2000 tentang karantina hewan. Nah, ini yang kita akan sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana tupoksi karantina? Iya. Kita secara terus-menerus memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat itu akan paham akan arti pentingnya tugas karantina. Karena tugas karantina ini maha berat, ya. Baik. Kita tidak bisa laksanakan sendiri, harus bisa bersinergi dengan pihak lain. Baik, berarti begitu. Memang harus ada sinergi dengan stakeholder lainnya begitu ya, Bapak ya. Baik, sebenarnya sudah lama, namun sertifikasi baru di tahun 2021 ini. Nah, saya ingin ke Pak Made sebagai staf ahli Bupati, Bapak. Ini saya lihat memiliki kebetulan yang sama-sama dokter hewan ya, Bapak ya. Dan Bapak ini sangat menarik, Bapak, bahwa Balai Karantina nantinya akan memiliki fungsi dan tupoksi yang tadi dijelaskan bahwa lebih kepada bagaimana mencegah hama penyakit juga nantinya. Nah, melihat potensi-potensi yang berada di Kabupaten Jayawijaya seperti lebah madu, buah merah, terus mungkin dari peternakan juga ada, Bapak. Nah, ini bagaimana sinergitas yang akan dibangun pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya bersama dengan Balai Karantina 1 Jayapura, Bapak? Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Saya sampaikan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, terlebih khusus di Kabupaten Jayawijaya. Di sini saya hadir mewakili pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya. Atas nama pemerintah Kabupaten Jayawijaya, pertama memberikan apresiasi kepada Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, di mana beberapa tahun yang lalu kami pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya mengusulkan adanya keberadaan Balai Karantina Kelas 1 Jayapura dengan wilayah kerja di Bandara Wamena. Ya, puji syukur seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Mukhlis selaku Kepala UPT Balai Karantina Kelas 1 Jayapura telah merealisasikan, walaupun baru beberapa bulan yang lalu saja, Wilker Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura di Bandara Wamena melakukan
sertifikasi arus lalu lintas, baik itu komoditi hewan dan tumbuhan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura menyambut baik ini. Karena produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Jayapura ini seperti kopi Arabica, lebah madu, kemudian buah merah. Semua ini komoditas-komoditas unggulan ini yang berkualitas ekspor yang bisa dikirim ke luar Jayapura, perlu ada perlindungan, ancaman terkait dengan hama penyakit, baik itu hama penyakit hewan maupun tumbuhan. Dengan adanya Wilker yang ada di Bandara Wamena ini, kita pemerintah daerah bisa bersinergi terkait dengan bagaimana kita sama-sama menangkal yang disebut dengan cegah tangkal penyakit hewan maupun tumbuhan, di mana komoditas-komoditas ini perlu kita lindungi terkait dengan ancaman-ancaman penyakit hewan maupun tumbuhan yang asalnya dari luar. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Baik. Terkait dengan produk-produk unggulan di Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Dan pemerintah Kabupaten Jayapura sudah lama ingin mengusulkan begitu ya Bapak ya? Betul sekali. Dan ternyata di tahun ini sertifikasi sudah dilakukan. Nah, yang menarik bahwa ini melindungi hama penyakit baik dari pertanian ataupun dari hewan ternak Bapak. Nah, ini tadi disampaikan bahwa Balai Karantina 1 Jayapura berfungsi mengawasi fungsi kontrol di Bandar Udara Wamena. Namun kita melihat bahwa saat ini Kota Wamena bukan hanya dapat diakses melalui jalur udara, namun juga sudah ada jalur darat. Nah, langkah upaya dari Balai Karantina seperti apa nantinya ke depan Bapak? Jadi langkah-langkah yang akan kami lakukan oleh Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura dalam hal cegah tangkal HPHK dan OPTK yang kita singkat ya. Baik melalui jalur udara maupun jalur darat. Ya. Karena kita ketahui bersama bahwa melalui jalur udara tidak hanya dari Bandar Udara Sentani, tetapi dari Merauke, dari Timika, dari Biak dan daerah lain di Indonesia yang transitnya di Jayapura kemudian dibawa atau dikirim dari Jayapura ke Wamena. Nah, kami selaku instansi yang bertugas di garda terdepan ini untuk mencegah atau cegah tangkal HPHK dan OPTK di tempat pemasukan dan pengeluaran ini mempunyai peranan besar dalam mempertahankan beberapa penyakit hewan yang masih bebas di Papua ini. Kami sebutkan ada rabies atau penyakit anjing gila dan juga penyakit avian influenza atau flu burung yang berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 600 tahun 2017 tentang pembebasan penyakit avian influenza atau flu burung di Provinsi Papua. Dan juga berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 419 tentang pernyataan atau status bebas dari rabies atau penyakit anjing gila. Baik. Nah, ini kita di wilayah kerja layanan Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura mempunyai banyak pelabuhan yang saya sebutkan tadi itu yang resmi-resmi saja. Baik. Tetapi ada pelabuhan atau tempat pemasukan yang tidak resmi. Ini yang akan membawa potensi masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina ke Provinsi Papua. Tempat yang dan tidak khususnya. Resmi itu, baik, tempat yang tidak resmi itu seperti apa misalnya Bapak? Ya, jadi tempat tidak resmi itu seperti pelabuhan-pelabuhan yang belum dijaga ya oleh khususnya petugas karantina. Tetapi ada entitas atau stakeholder lain yang menjaga misalnya dari perhubungan, ya. Tetapi itu belum ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan
Menteri Pertanian sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran terhadap masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK di suatu daerah. Nah, banyak sekali di sepanjang di Pulau Papua ini banyak sekali pintu-pintu masuk yang belum dijaga oleh karantina. Tetapi karena sinergitas dan kerjasama serta kolaborasi dengan instansi terkait, dengan stakeholder terkait, sehingga penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, yaitu rabies, avian influenza, bahkan ASF sekarang, yaitu African Swine Fever atau penyakit flu babi yang saat ini tengah merebak di Papua Barat, yaitu Manokwari. Ini yang kita jaga, jangan sampai masuk ke Papua. Karena populasi tertinggi ketiga, yaitu di Indonesia yaitu di Papua. Ada kurang lebih 900.000 ekor, hampir 1 juta. Dan kalau digabung dengan Provinsi Papua Barat itu ada kurang lebih 1 juta ekor. Nah, potensi ini yang harus kita jaga bersama. Kami tidak bisa sendiri, kami harus bersinergi dengan instansi terkait, dengan stakeholder terkait, terutama di pelabuhan dan bandara yang resmi. Baik. Termasuk di Bandar Udara Wamena. Iya. Baik. Berarti ini adalah salah satu langkah peran dari Balai Karantina untuk mencegah penyakit-penyakit yang dimaksud tadi, termasuk pada wilayah-wilayah yang dianggap tidak resmi dengan adanya sinergitas yang dibangun bersama instansi terkait itu ya Bapak ya. Lantas peran penting dari Balai Karantina untuk Wamena sendiri untuk mengantisipasi penyakit atau hama penyakit yang dijelaskan tadi Bapak. Mengingat Wamena bukan hanya diakses dari Jayapura, melainkan Timika dan beberapa daerah lainnya di Papua Bapak. Jadi langkah-langkah yang telah kita lakukan, yang pertama adalah kita telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh entitas terkait di bandar udara, pelabuhan, itu terkait bagaimana kewaspadaan dini terhadap pemasukan dan pengeluaran media pembawa ASF atau African Swine Fever. Dan juga penyakit lain yang saya sebutkan tadi yaitu rabies maupun avian influenza. Nah, kami bersama instansi terkait, CIQS kita sebut, Custom, Imigrasi, Quarantine and Security, dan juga pemerintah daerah, ini bersama-sama atau berjibaku untuk cegah tangkal hama penyakit hewan karantina. Dan kita juga memitigasi risiko. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu kami di Jayapura, karena sudah mempunyai laboratorium yang sudah terakreditasi, sudah bisa melakukan pengujian, baik itu rabies, avian influenza atau flu burung maupun African Swine Fever. Kita melakukan bimbingan teknis kepada para petugas, baik petugas karantina sendiri maupun petugas dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Di 5 kabupaten tersebut yang saya sebutkan tadi. Baik, kita tahan dulu Bapak. Saya ingin ke Pak Imade Putra. Ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Muhlin Nasir, bahwa ada isu yang sangat mungkin membahayakan bagi masyarakat, bahwa ternyata bukan hanya di tengah pandemi COVID-19 saat ini, bahwa ternyata Papua menempati urutan ketiga dari penyakit flu burung dan rabies ini. Populasi maksudnya. Populasinya ya, populasi babi. Populasi babinya, baik. Menempati urutan ketiga Bapak ya. Indonesia. Nah, ini lantas bagaimana dari pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya, adakah program dalam pengendalian penyakit hewan dan tumbuhan ini? Baik, terima kasih Bung Ilham. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muklis, dalam hal ini Kepala Balai Karantina Kelas 1 Jayapura, terkait dengan penyakit yang outbreak di Papua Barat dalam hal ini Kabupaten Manokwari, yaitu penyakit ASF, yaitu African Swine Fever. Memang ini sangat-sangat kita khawatirkan, karena ini menyerang ternak babi. Karena ternak babi
di Kabupaten Jaya ini adalah populasi tertinggi Baik. di Papua, sekitar 101.000. Nah, dari 900.000 yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Balai, bahwa Kabupaten Jaya populasi ternak babi menyumbang sekitar 101.611 ekor. Nah, ini yang harus kita jaga. Di samping tadi disampaikan penyakit ASF, itu nanti kita berkolaborasi dengan Balai Karantina Wilker Bandara Wamena untuk bagaimana cegah tangkalnya di Bandara Wamena. Iya. Tetapi penyakit-penyakit yang memang membahayakan ternak babi di Kabupaten Jaya ini ada namanya penyakit hog cholera, classical swine fever. Itu gejalanya mirip-mirip dengan African swine fever. Nah, ini penyakit ini juga disebabkan oleh virus. Nah, ini kami pemerintah daerah Kabupaten Jaya melalui instansi teknis sangat intens untuk mengendalikan penyakit hog cholera ini. Bahasa daninya yang lazim di Pegunungan Tengah Papua ini adalah penyakit kondoyo. Ini hanya bisa dilakukan pencegahannya melalui vaksinasi. Karena obat untuk hog cholera itu belum ada. Sehingga program kami melalui instansi teknis adalah pengendalian penyakit hog cholera yang disebut dengan kondoyo ini, yaitu melalui pencegahan vaksinasi. Kami, pemerintah daerah Kabupaten Jaya untuk mengendalikan penyakit hog cholera, kami rutin untuk melakukan vaksinasi terhadap ternak babi. Itu penyakit yang menyerang ternak babi. Kemudian ada penyakit-penyakit lain yang memang sudah ada di Kabupaten Jaya ini, yaitu yang menyerang ternak ayam. Yaitu Newcastle disease atau penyakit ND. Ini juga penyebabnya virus. Kita juga rutin melakukan pengendalian ini melalui vaksinasi. Begitu juga penyakit-penyakit lain seperti distemper, parvovirus, itu juga virus menyebabkan kematian pada ternak anjing. Dan penyakit-penyakit lain yang strategis dalam hal ini cacingan. Di Kabupaten Jaya ini masih ada penyakit cacing pita yang disebut dengan cysticercosis. Ini sangat berbahaya juga bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Jaya ini, karena penyakit cacing pita ini atau cysticercosis ini adalah bersifat zoonosis. Nah, ini juga kami melakukan program pengendalian ini melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui tingkat distrik, kampung, bagaimana untuk mengendalikan sehingga penyakit cysticercosis ini yang membahayakan kepada yang bersifat zoonosis kepada manusia ini bisa kita kendalikan. Mungkin itu yang perlu kita kendalikan, penyakit-penyakit yang ada di Kabupaten Jaya ini terkait dengan penyakit avian influenza atau penyakit flu burung, rabies dan ASF ini kita perlu berkolaborasi, berkoordinasi, kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jaya dengan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura, khususnya Wilker Bandara Wamena. Baik, berarti sangat penting kolaborasi dan upaya sosialisasi ke depannya, Bapak. Siap. Agar masyarakat jauh lebih paham dengan penyakit-penyakit seperti ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung lewat dialog interaktif di pagi hari ini, dengan topik di pagi hari ini yakni bagaimana tupoksi karantina pertanian dan potensi ekspor di Kabupaten Jaya. Anda dapat boleh bergabung di line SMS kami di 0811482840 dan di line telepon di 0969314485. Saya akan kembali menemani Anda. Saudara pendengar, masih menemani Anda lewat dialog interaktif Pegunungan Tengah di pagi hari ini mengenal tupoksi karantina pertanian dan potensi ekspor impor di Kabupaten Jaya. Sebelum saya kembali bersama dengan Bapak Dr. Hewan Muhlis Nasir bersama dengan Bapak Imade Putra selaku staf ahli Bupati Kabupaten Jaya, kedua narasumber
ini saya izin sebelumnya Bapak. Ada di ujung telepon saya menghubungi Ketua Asosiasi Pedagang Mikro Usaha Kecil Kabupaten Jayawijaya, yang sebenarnya di hari ini direncanakan untuk juga bisa ikut bergabung lewat dialog di pagi ini. Namun karena satu dan lain-lain hal beliau tidak dapat hadir di studio kami. Namun di line telepon saya sudah menghubungi, di ujung telepon sudah ada Bapak Iswardi Parani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Bapak, di pagi hari ini di studio kami sudah hadir staf ahli Bupati Kabupaten Jayawijaya, Bapak Dr. Hewan Ibade Putra, dan juga Kepala Balai Karantina 1 Jayapura. Ada Bapak Dr. Hewan Muhlis Natsir, Bapak. Mungkin ingin disapa dulu, Bapak, silakan. Ya, selamat pagi Bapak Kepala Balai Jayapura dan Bapak staf ahli Bupati Kabupaten Jayapura. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Bapak Iswardi. Baik, Bapak mungkin dari awal mungkin Bapak sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan. Di pagi hari ini kita lebih kepada tupoksi karantina pertanian dan potensi ekspor di Kabupaten Jayawijaya. Mungkin saya ingin meminta sedikit waktu Bapak sebelum kembali melakukan aktivitas, mungkin ada kesibukan lain. Bapak, sejauh ini bagaimana pemahaman masyarakat, para pengguna jasa tentang balai karantina pertanian yang ada di Kota Wamena yang baru 2021 tahun ini mendapatkan sertifikasi ya Bapak ya? Melakukan sertifikasi. Sepertinya sudah lama berada sudah lama dengan membangun kolaborasi bersama dengan stakeholder lainnya. Ini sejauh mana pemahaman para pengguna jasa Bapak? Anda selaku Ketua Asosiasi Pedagang Mikro Usaha Kecil Bapak, karena kita ketahui sangat erat kaitannya para pengguna jasa dengan proses ekspor, dengan mendatangkan mungkin komoditi-komoditi sayuran ataupun hewan dari luar Wamena Bapak. Bagaimana sejauh ini Bapak dari pengamatan Anda Bapak? Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber dan para pendengar RRI yang di mana saja Anda berada. Ya, saya selaku Ketua Asosiasi Pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jayawijaya, terkait dengan apa yang dibahas di RRI Wamena pada hari ini, kami selaku pelaku usaha itu memang sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh Bapak Kepala Karantina tadi ya, sebagaimana dijelaskan tentang masalah keamanan barang-barang yang lalu lintas barang yang ada di Pegunungan Tengah ini dalam rangka untuk memperlancar masuk keluarnya barang, itu sesuatu hal yang sangat positif menurut kami selaku pelaku usaha, karena jauh sebelumnya memang kita sudah sering melakukan kontak-kontak dengan mitra usaha kami yang di luar pegunungan, tetapi karena itu ada hambatan, ada hambatan sehingga kita sering mendapatkan beban persyaratan itu yang kami sebenarnya tidak tahu di pegunungan ini. Nah, syukurlah kalau hari ini sudah ada sertifikasi menyangkut masalah keamanan hewan dan tumbuhan, itu bisa kita tapi yang lebih penting lagi adalah menyangkut masalah sosialisasinya itu. Karena kami selaku pelaku usaha itu sosialisasinya ini yang mungkin menurut saya masih sangat kurang, dan itu barangkali yang perlu didorong untuk awal-awal ini kalau memang kita ingin barang-barang kita ini bisa diterima di luar, karena terus terang bahwa barang kita itu banyak ditolak di luar daerah. Salah satu penyebabnya itu adalah masalah keamanan sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Karantina. Tetapi karena sebagian besar dari kami selaku pelaku usaha, baik kami selaku distributor untuk dari petani, katakanlah kami selaku jembatan dari petani kemudian pedagang lalu kemudian mencari mitra di luar, salah satu hal yang sering ditanyakan itu menyangkut masalah keamanannya, dan itu perlu. Ya, kalau menurut kami kalau kita ingin bersaing bukan hanya di lokal tapi di regional dan nasional. Ya, kalau kita ingin bermain, seperti misalnya kan yang sering didengung-dengungkan itu adalah bahwa bagaimana sayuran
atau sebagaimana disampaikan tadi kopi, buah merah dan madu itu bisa bersaing di luar. Salah satu di antaranya itu persyaratan pentingnya itu yang diminta oleh mitra kita yang di luar. Mungkin itu ya, tapi poin pentingnya di sini adalah kalau menurut kami adalah bagaimana dari Bapak Kepala Karantina tadi itu mensosialisasikan dengan kerjasama tadi dengan kebetulan ahlinya Pak Dr. Made untuk supaya bisa membahu bersama-sama dengan kami. Kami siap untuk bermitra di dalam hal itu dengan yang disampaikan tadi. Mungkin itu untuk sementara, Pak. Ya. Baik, Pak Iswardi, mungkin yang terakhir Bapak, karena mungkin Bapak nantinya akan melaksanakan aktivitas selainnya. Yang terakhir mungkin bagaimana harapan dari Bapak mewakili mungkin para pedagang mikro usaha kecil, mungkin menjembatani juga tadi yang sudah disampaikan Bapak tentang pertanian. Bagaimana harapan ke depannya dengan hadirnya Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura? Dan mungkin sinergitas seperti apa yang diharapkan dari Anda mewakili para pengguna jasa lainnya di kemudian hari, Bapak? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau kami, karena kami bukan bergerak di seputaran Papua saja, kami sudah cukup lama di dalam hal aktivitas seperti ini, dan itu di semua daerah memang mensyaratkan ya karantina dan keamanan usaha, keamanan ya hewan dan tumbuhan tadi itu yang menjadi persyaratan utama. Nah, kalau untuk kita di pegunungan, ya, kalau menurut saya atau saran saya kepada bapak-bapak yang narasumber tadi di dalam hal implementasinya selanjutnya adalah bahwa memang sangat perlu sosialisasi tentang keamanan hewannya, tentang keamanan tumbuh-tumbuhannya yang akan diekspor atau dikirim ke luar daerah. Karena ini yang menjadi sangat mendasar, karena dari sisi kualitas itu yang perlu kita tingkatkan dulu. Kalau kita ingin bersaing, seperti misalnya madu, ya madu banyak. Baik. Madu banyak di sini, tapi dari sisi higienisnya itu perlu sangat dipertanyakan oleh rekan-rekan kita yang ada di luar. Begitupun buah merah, ya mereka mempertanyakan bagaimana prosesnya, ini aman nggak untuk dikonsumsi, ya berapa lama. Begitupun misalnya ya yang dibilang tadi kopi yang menjadi andalan. Ya ini masih sangat rendah dari sisi kualitas pengamanannya ini. Ini yang perlu untuk kita tingkatkan bersama. Tetapi bukan itu saja kalau menurut saya, sayuran juga punya potensi. Ini yang perlu kita dorong untuk diekspor, tetapi dari sisi keamanannya ini tadi perlu ada sosialisasi dari instansi terkait sehingga kita bisa menjadi jembatan untuk semua pihak yang ada di daerah ini untuk mencari pangsa-pangsa pasar yang ada di luar daerah. Kita tidak usah bicara dulu nasional, ya cukup di regional, karena di kawasan Papua masih membutuhkan sebanyak potensi barang-barang kita untuk kita kirim keluar. Masih peluangnya masih sangat besar. Baik, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Iswardi Parani, Ketua Asosiasi Mikro Usaha Kecil Kabupaten Jayawijaya, waktunya di pagi hari ini, Bapak. Terima kasih Bapak, selamat pagi Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, ini sangat menarik ya. Ini mungkin boleh dikata bahwa mewakili para pengguna jasa, Bapak. Ada hal-hal penting yang sudah disampaikan, dan ini sangat pas satu momen kehadiran dari Kepala Balai Karantina Pertanian 1 Jayapura. Silakan Bapak, mungkin ingin ditanggapi dulu dari beberapa poin yang sudah disampaikan. Ada hambatan sosialisasi yang penting dilakukan. Silakan Bapak. Baik, para pendengar berbahagia dimanapun Anda berada, saya berterima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Asosiasi Bapak Iswardi Parani yang telah menyampaikan banyak sekali masukan dan saran-saran, dan alhamdulillah momentum yang tepat hari ini sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan tadi, bahwa hari ini juga tepatnya mungkin pukul 9 pagi setelah acara ini, secara acara dialog interaktif ini, kita akan melakukan sosialisasi karantina pertanian kepada pengguna jasa khususnya dan stakeholder terkait di Kabupaten Jayawijaya. Nah, sosialisasi karantina pertanian di Kabupaten Jayawijaya ini mengangkat tema yaitu kolaborasi stakeholder dalam rangka menggali potensi ekspor
Komunitas Pertanian dan Cegah Tangkal Penyakit Hewan dan Tumbuhan di Kabupaten Jaya Wijaya. Nah, Baik. banyak sekali masukan dan saran. Baik. Yang ingin saya respon adalah terkait hambatan ya, seperti yang disampaikan tadi. Baik. Bahwa ada Bapak, sebelum ditahan dulu. Baik, silakan dilanjut dulu Bapak. Kita terima dulu satu penelpon Bapak, boleh ya? Boleh. Sebelum memberikan respon hambatan yang disampaikan Ya, oleh Pak Iswardi ya, Parani, kita ya. terima dulu satu telepon Bapak. Boleh, silakan. Baik, sabar Bapak. Ini mungkin adalah pendengar juga Bapak Ya. yang ingin memberikan tanggapannya. Halo, selamat pagi Bapak Adolf Kosai. Halo, baik. Dilanjut dulu Bapak. Respon hambatan seperti apa yang ingin disampaikan Bapak? Nah, perlu kami sampaikan terkait dengan yang disampaikan Pak Ketua Aswasi, yaitu Pak Iswardi Parani terkait dengan hambatan yang mungkin dalam tanda petik hambatan karantina ya. Iya. Kita ketahui bersama bahwa tugas pokok dan fungsi karantina itu mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, baik keluar maupun masuk. Ya. Kalau saya perlu luruskan ya. Iya. Kalau yang dikirim antar daerah dari Wamena ke Jayapura atau dari Wamena ke Timika, itu namanya domestik keluar. Baik. Ya. Kalau masuk dari Jayapura ke Wamena atau dari Timika ke Wamena, itu namanya domestik masuk. Ya. Kalau ekspor itu sudah antar negara, ya, seperti antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain. Dalam hal ini mungkin negara tetangga kita terdekat, yaitu Papua Nugini, ya, dan negara lain di dunia, ya, seperti halnya mungkin yang kopi yang ada di Wamena ini biasanya dia ke Amerika Serikat, ya. Nah, produk unggulan yang ada di Wamena itu sebenarnya sudah ada di mancanegara, tetapi ekspornya berada di atau pengeluarannya berada di daerah lain di Indonesia. Tetapi yang punya bahan baku adalah Wamena. Yang punya nama adalah daerah lain. Kenapa sampai demikian Bapak? Tentunya kita ingin dorong pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jaya Wijaya agar setiap ekspor atau pengeluaran antar daerah itu sebisa mungkin pengeluaran ekspornya itu berada di Papua. Dalam hal ini. Nah, walaupun dia dikirim dulu ke, jadi Papua sendiri itu yang mendapatkan nama pendapatan negara, artinya untuk pertumbuhan ekonomi itu laju impor kita tekan, sementara ekspor kita berikan karpet merah istilahnya tanpa hambatan. Nah, saya menyambung kembali terkait dengan hambatan, bahwa kita setiap pengeluaran maupun pemasukan itu kita harus periksa betul-betul. Jangan sampai produk yang ada di Wamena ini diterima di negara lain atau di daerah lain itu dalam keadaan yang tidak aman. Olehnya itu karantina selaku otoritas yang memberikan jaminan kesehatan dan keamanan terhadap media pembawa karantina yang dilalu lintaskan ini sesuai dengan regulasi Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dan semua negara mengakuinya. Ya. Itu sudah regulasi di World Trade Organization atau WTO, perdagangan global, ya, maupun perdagangan dalam negeri, bahwa proses karantina itu adalah antar pulau, ya. Kalau tidak ada istilahnya karantina darat, Bapak, ya. Jadi itu checkpoint namanya. Checkpoint ya, yang diawasi biasanya oleh pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin Satpol ya, atau perhubungan. Kalau kita antar pulau yang melalui jalur udara ya, melalui pelabuhan besar, melalui kantor pos, melalui pos lintas batas negara, disitulah tempat tugasnya karantina. Kewenangan kita di situ ya, di pelabuhan yang resmi maupun juga secara periodik kita lakukan ke pelabuhan yang tidak resmi. Dengan berkoordinasi dengan pihak perhubungan. Secara periodik kita lakukan pengawasan terhadap masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK. Nah, saya menyambut baik bahwasanya saran dan masukan Bapak Iswardi Parani
agar karantina melakukan sosialisasi. Dan alhamdulillah momentumnya tepat. Hari ini kita akan lakukan sosialisasi dengan melibatkan stakeholder terkait di Kabupaten Jaya Wijaya ini, yaitu pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, yang mungkin nanti akan diwakili oleh Bapak staf ahli, Bapak Dr. Hewan Imade Putra, dan mungkin narasumber yang lain adalah dari Dinas Pertanian dan Peternakan. Ya. Baik. Nah, kemudian sebenarnya saya mengundang juga untuk narasumber sosialisasi nanti, yaitu dari unit penyelenggara bandar udara. Baik. Ya. Semoga beliau nanti hadir untuk bisa sosialisasi. Dan saya harapkan kepada para pengguna jasa karantina di bawah asuhan Ketua Asosiasi Mikro Usaha Kecil Menengah, Bapak Iswardi Parani. Untuk hadir pada saatnya nanti kita mulai pukul 9. Itu di mana Bapak sosialisasinya Bapak? Sosialisasinya di Hotel Grand Sartika. Baik. Ya. Baik. Berarti ini langsung menjawab atau merespon. Baik. Berarti ini Bapak Iswar mungkin mudah-mudahan masih Bapak masih mendengar. Ini masih mendengarkan Pak Iswardi Parani ini. Ya. Dan bisa menyampaikan kepada seluruh pengguna jasa yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya ini untuk hadir. Baik. Di sosialisasi karantina pertanian. Kami menghadirkan narasumber yang terbaik, ya, dan bisa menjawab peluang dan tantangan Kabupaten Jaya Wijaya itu supaya bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Baik. Karena produk unggulan atau komoditas unggulan di Wamena ini atau di pegunungan tengah Papua ini luar biasa. Baik. Saya menyaksikan sendiri beberapa atau tahun lalu, ya, termasuk diantaranya itu kopi. Kopinya luar biasa dan sudah sampai di mancanegara sebenarnya. Iya, kami ada datanya. Ada data, tapi persoalan yang tadi disampaikan itu ya Bapak, persoalan itulah justru menguntungkan daerah lain, mengatasnamakan daerah lain. Mengatasnamakan dia yang mendapatkan keuntungan. Sebenarnya bahan mentah atau bahan baku ini banyak di Wamena. Banyak di Wamena. Iya. Nah, baik. Itu yang akan kami gali dan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Baik. Baik, kita tahan dulu Bapak. Ya. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung lewat dialog interaktif di pagi hari ini, silakan Anda boleh bergabung melalui line SMS kami ataupun line telepon di saat ini di 0811482840. Saya ingin ke Bapak Imade Putra Bapak. Ya. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Iswardi Parani tadi dan sudah ditanggapi oleh Bapak Muhammad Nasir. Ternyata ada data yang dimiliki oleh Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura, di mana potensi-potensi yang berada di Papua, terlebih khusus di Kabupaten Jaya Wijaya, dari kopi Arabica yang dimiliki Bapak. Tapi justru menguntungkan atau mendapatkan PAD di daerah lain Bapak, bukan untuk daerah ini Bapak. Nah, ini mungkin ada sinergitas yang akan dibangun dari Balai Karantina 1 Jayapura dengan pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya. Ini menanggapinya seperti apa Bapak? Ada potensi tapi bukan menguntungkan untuk pemerintah daerah di tempat ini, tapi untuk daerah lain. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Asosiasi tadi, bahwa sosialisasi itu sangat penting. Iya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Muklis selaku Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura sudah menyampaikan bahwa terjawab bahwa hari ini akan dilaksanakan sosialisasi bertempat di gedung Hotel Grand Sartika. Nah, terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya ini, terkait dengan potensi ekspor, baik itu kopi Arabica, minyak buah merah, sayur mayur, dan madu. Ya, memang ini perlu ada regulasi terkait dengan bagaimana produk-produk lokal yang berkualitas ekspor nih, maupun hanya sampai ekspor regional saja, ini juga perlu adanya regulasi terkait dengan sertifikasi. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam hal instansi teknis terkait dengan sertifikasi bahan-bahan olahan produk pertanian. Nah, di sini kami sudah menyusun suatu regulasi perda terkait dengan tentang ketahanan pangan. Nah, di sini pangan ini
tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan baku saja. Ya, kita harus bisa, pemerintah daerah dalam hal ini Transjenis bisa bekerja sama, berkoordinasi dengan kelompok-kelompok tani dalam hal pengolahan hasil ini. Baik. Sehingga dari olahan hasil ini akan di-branding dengan sertifikasi cap Wamena dengan kelompok tani yang bersangkutan. Seperti contoh kopi, lebah madu, itu perlu ada sertifikasi. Sehingga legalitas kita untuk melakukan ekspor ini sudah ada nama brand Wamena. Sehingga di samping untuk mendapatkan nama Kabupaten Jayapura ini juga terkait dengan PAD. Nah, di sini juga ada PAD untuk pemerintah daerah, sehingga di sini juga sesuai dengan RPJMD Kabupaten Jayapura misi yang ketiga, yaitu untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Nah, sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan sasaran indikator utama dalam hal ini produk pertanian, sehingga peningkatan perekonomian di masyarakat bisa lebih meningkat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Baik, ini dapat membantu nilai ekonomi masyarakat juga pastinya. Ini sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, Bapak. Iya. Namun memang waktu yang membatasi kita, namun di hari ini akan ada sosialisasi, Bapak ya. Siap. Baik, ini langsung menjawab tantangan dari para pengguna jasa. Akan ada sosialisasi. Ya. Ini mungkin sosialisasi yang pertama, Bapak ya. Pertama kali di Wamena ini. Baik, dan mungkin peran media pun dibutuhkan ya, Bapak ya. Iya. Baik, peran media dibutuhkan untuk mendukung setiap yang digagas dari Balai Karantina Pertanian. Mengakhiri kebersamaan kita lewat dialog interaktif di pagi ini, saya ingin meminta closing statement 1 menit saja, Bapak. Ya. Silakan, Bapak. Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin dengan hadirnya pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya juga yang sudah duduk bersama. Seperti apa kolaborasi harapan dari Balai Karantina nantinya untuk mendukung setiap aktivitasnya di sini? Silakan, Bapak. Baik. Secara singkat saya sampaikan bahwa momentum hari ini sangat penting untuk kita bisa hadir bersama, yaitu sosialisasi karantina pertanian dengan mengangkat tema kolaborasi stakeholder dalam rangka menggali potensi ekspor komoditas pertanian dan juga cegah tangkal hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau kita sebut dengan penyakit hewan dan penyakit tumbuhan di Kabupaten Wamena. Nah, kami berharap dengan kegiatan ini, dengan talk show hari ini, dan akan dilanjutkan dengan sosialisasi karantina pertanian, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pengguna jasa karantina, bahwa yang pertama perlu saya sampaikan, bahwasanya lapor karantina itu mudah, cepat, dan murah, tanpa disertai dengan suap, pungli, dan gratifikasi. Baik. Tidak usah berikan yang lebih kepada petugas kami di lapangan. Atau kita sebut di Undang-Undang Karantina itu pejabat karantina. Baik. Nah, olehnya itu kami sampaikan kepada para pendengar di seluruh tanah air dan khususnya di Pegunungan Tengah Papua ini untuk bisa hadir bersama kami di Grand Sartika untuk menghadiri sosialisasi karantina pertanian dan mendengar secara dekat, secara detil terkait dengan tugas pokok dan fungsi karantina khususnya di Kabupaten Jayawijaya ini. Baik. Dan kami berterima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya yang mewakili Bapak Staf Ahli Bupati, Bapak Dr. Hewan Imade Putra, ini terus kami 3 tahun terakhir ini terus bekerja sama, komunikasi, berkolaborasi, dan terus untuk memajukan khususnya tanah Wamena ini. Baik. Terima kasih kepada para pendengar bahagia dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Bapak. Yang terakhir silakan Bapak. Bapak Imade Putra, Staf Ahli Bupati. 1 menit saja Bapak. Baik. Statement. Terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan apresiasi kepada Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura beserta jajarannya, karena peran karantina sangat penting, di mana karantina juga ikut membantu pembangunan di bidang pertanian dan peternakan di Kabupaten Jayawijaya. Terima kasih. Hari ini juga akan diadakan sosialisasi
tentang perkarantinaan, atas nama pemerintah Kabupaten Jaya menghimbau dalam pelaksanaan sosialisasi ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik. Karena di masa pandemi COVID-19 ini kita bisa terhindar dari COVID-19 dan kita semua sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Imade Putra. Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di dialog interaktif di pagi hari ini saya harus cukupkan sampai di sini. Dan akan ada sosialisasi yang akan kembali disampaikan oleh Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura. Terima kasih Bapak Dr. Hewan Muhlid Nasir MKes, Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Jayapura. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Atas waktunya di pagi hari ini, staf ahli Bupati Dr. Hewan Imade Putra. Terima kasih Bapak. Ya, Dan pendengar, saya Ilham Kadir Andi Cori undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan saya kembali mengajak Anda mengikuti penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta.